Ya. Nah, oke, sudah dapat pemisalan. Selanjutnya apa yang diketahui yang lain? Luas. Luasnya adalah 36 meter persegi. Nah, maka ingat cara mencari luas persegi panjang. Panjang kali lebar. Ya, gunakan ini. Nah, panjangnya berapa? X. Nah, maka tulis X. Dikali ya. Jadi ini X ya. Yang merah ini adalah X. Yang di atas ini kali ya. Jadi X. Karena ini nanti bingung yang mana kali, yang mana X ya. Oke. Jadi yang merah ini adalah X. Nah, kemudian jadi panjangnya adalah X dikali dengan lebar. Lebarnya adalah X kurang 5. Kenapa sama dengan 36? Karena luasnya sudah diperoleh 36 meter persegi. Selanjutnya, dari bentuk ini, dari mana dapat X kuadrat? Ada yang tahu dari mana dapat X kuadrat di bawah? X dikali masuk ke itu Ya, X yang sampingnya minus. Ya, dikali masuk ya. X dikali X kuadrat. X dikali 5 minus 5X sama dengan 36. Kalau seperti ini sudah menjadi persamaan kuadrat. Nah, boleh kita sederhanakan. Ingat, bentuk umum persamaan kuadrat itu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kalau dia tidak sama dengan 0, berarti bisa diubah bentuknya. Bagaimana cara mengubah bentuknya? Pindahkan 36 ke ruas kiri. Salah. Nah, maka menjadi X kuadrat kurang 5X. Nah, pindahkan 36 karena di sini positif, di sebelah dia negatif sama dengan 0. Sekarang, ini sudah menjadi persamaan kuadrat yang kita pelajari di awal. Kita cari penyelesaiannya. Mencari penyelesaiannya bisa menggunakan pemfaktoran. Itu tidak boleh dilupa cara pemfaktoran. Jadi cari dua bilangan, kalau dikali hasilnya, ingat bagaimana lagi? Kalau dikali hasilnya berapa? Min 36. Oke, min 36. Kalau ditambah hasilnya harus? Min 5. 5. Angka apakah itu kalau dikali hasilnya 36? Minus 36. Berapa? 6 kali 6. Ya, menyahut maki saja Caca Rahma ya. Nabila Rahma 6 kali 6. Tetapi kalau ditambah bukan minus 5. Jadi perkalian yang menghasilkan 36 apa saja? 9 dan 4. Oke, betul 9 dan 4. Tetapi karena di sini negatif berarti ada salah satunya yang negatif. Apakah 9-nya atau 4-nya? Ya, negatif 9-nya ya. Negatif 9 kali 4. Karena kalau ditambah negatif 9 dengan 4 hasilnya adalah negatif 5. Selanjutnya kita buat pembuat nolnya ya. X kurang 9. Kemudian X tambah, kenapa bertengger di atas? X tambah 4. Kalau seperti ini, berarti X-nya sama dengan berapa? 9. Atau X sama dengan berapa, Caca? Iya, minus 4. Minus 4, nah ya, kalau positif di sini, nanti itu dia negatif hasilnya. Sekarang, tidak mungkin ukuran, ya kita perhatikan pemisalan kita, X itu adalah panjang ya. X itu adalah panjang. Apakah mungkin ada panjang tanah negatif 4? Tidak mungkin ya, masa ukuran itu negatif. Maka yang diambil adalah yang 9 meter ya. Jadi panjangnya adalah 9. Kalau lebarnya berarti berapa? Berapa nak? Berapa Rahma? Lebar. Bolehkah lebar negatif? Tidak bisa. Berarti harus berapa?
Iya, perhatikan lebarnya di sini X kurang 5. Jadi kalau X-nya 9, berarti kenapa ini? Kalau X-nya 9, itu artinya lebarnya harus X kurang 5. Berarti harus dikurangi 5. Berarti 9 dikurangi 5, 4. Ada mungkin di antara kalian berpikir, kalau soal seperti ini bisa aja pikir, kita tidak perlu pakai persamaan kuadrat. Cari saja kali-kali yang menghasilkan 36, kalau kukurang hasilnya 5. Boleh ya, bisa. Kalian pakai logika namanya itu, ya. Oke. Ini ada di video Caca, jangan dicatat. Oh, caranya. Boleh aja catat lagi. Salam. Jam 9.15 Ustadz Maulana. Jam 1 ada Ustazah Andi. Jam 1. Ada rapat tak? Ustazah, Iya. izin pergi. Ya, silakan. Apa kabarnya Adis? Ya, Mami di sana, Bu Pi berlibur. Cepat sekali berlibur. Berarti dia harus planning memang nih, pulang dari liburan harus mengejar ketertinggalannya. Sampai hari apa? Kapan pulang? Udah aku tahu itunya, Ibu. Ya, Zaki. Zaki? Keluar. Altaf, kenapa belum kumpul tugas tak Altaf? Altaf. Atika juga, kenapa belum kumpul tugas tak Atika yang kemarin? Nah, ini tuh Ibu nomor 2-nya. Nggak mengerti Kak, yang Nah bilang 3 kali lebarnya ditambah 5 cm. 3 kali lebarnya, berarti 3 kali, berarti yang dimisalkan itu siapa? Panjang atau lebar? Kira-kira, yang dimisalkan jadi variabel. Panjang. Panjang? Tunggu dulu, aku lihat bukunya ya. Lebar. Sudah lihat soalnya enggak? Ya, panjangnya sama dengan 3 kali lebarnya ditambah 5 cm. Kalau seperti ini bingung kamu kalau panjangnya yang dijadikan sebagai variabel. Harusnya lebarnya yang jadi variabel ya. Jadi misalkan lebar itu mau variabel apa? Ya, sambil Ustazah bahas yang tugasnya. Ya, jadi lebarnya kita misalkan sebagai, mau misalkan sebagai apa? Boleh L kecil, boleh X. Kita pakai X aja ya. Jadi lebarnya kita misalkan sebagai X. Kemudian panjangnya dia katakan 3 kali lebarnya. Berarti tulisannya bagaimana? Model matematikanya. Panjangnya itu 3 kali lebar ditambah 5. Ada yang tahu? 3 kali 3 kali? 3x. 3x? 3 kali x ditambah 5. Oh iya, betul. 3 kali x itu berapa? 3 kali x berapa? Ingat aljabar tak? 3 kali x itu berapa?
3X. Iya, 3X. Berarti panjangnya adalah 3 kali X. Berarti 3X. Tambah 5. Di ujung. Samping perangkat. Ya, itu. Ada lembar kosong, ada yang sudah terisi. Ya, berarti panjangnya 3X tambah 5. Luasnya, berarti panjang kali lebar. Sudah ada bayangan, Atika? Ya, Bu. Oke, mantap ya. Jadi yang kurang dari kalian itu kurang bertanya, ya. Ya, jadi lain kali hubungi saja Ustazah. Ustazah 24 jam aktif di WA-nya. Tetapi tidak 24 jam membalas ya. Kan Ustazah istirahat juga. Kamu juga istirahat. Jadi minta tolong lain kali konfirmasi. Saya belum kerja Ustazah karena ini. Bolehkah saya mengumpulkan? Kalau misalnya mau minta waktu lebih. Yang Ustazah tidak suka itu kalau tidak ada konfirmasi, dicari-cari, ditelepon tidak diangkat, di WA tidak dibalas. Itu ya. Bagaimana yang kesulitan di nomor 2 tugasnya? Ini, Ustazah sudah buatkan modelnya. Sisa dikerjakan kurang lebih seperti yang contoh yang ada di sini. Ya. Jadi Caca Rahma, don't worry. Sebentar kita mengerjakan tugas sama-sama. Jam 3 pakai pulang ya? Ya. Apa? Mau pergi kemana? Jam 3, kan sampai jam 3 memang belajar orang. Nak. Ya, oke. Lanjut. Ya, ada pertanyaan? Zaki? Atau datang Maki besok lagi nah? Datang Maki lagi besok ke sini. Daripada di rumah Ki. Besar godaannya untuk berbaring, untuk melakukan hal lain, mending ke sekolah. Oke. Cukup ya? Ustazah, Yeah. ini 5-nya ndak pakai variabel. Tidak. Karena dia cuma bilang panjangnya itu 3 kali lebarnya ditambah 5 cm. Jadi bagaimana penyusunan anunya? Ini kan diketahui luas. Berarti luas panjang kali lebar. Panjangnya berapa? Nah, 3X tambah 5. Dikali lebarnya berapa? Lebarnya X. Berarti mirip Ji sama ini Atika. Tinggal dikali masuk ya. Istilahnya kali masuk. Udah ya? Oke, Ustazah enter. Kita ke soal Rahma dan Caca, ya. Apa modelnya ini? Saya mau tanya, yang mana lebih tuh di soal ini ya, di soal ini bukan aslinya, ya. Di soalnya yang mana lebih tua, Rahma atau Caca? Saya tanya dulu yang mirip namanya. Sama namanya Rahma sama Caca. Di soal ceritanya Rahma, Caca, yang mana siapa yang lebih tua, Rahma atau Caca? Saya ya Caca ya. Seandainya, saya tanya Rahma Caca ini ya. Seandainya Rahma umurnya 10 tahun, berapa umurnya Caca? Berdasarkan soal yang ada yang kalian lihat. Kalau umurnya Rahma 10 tahun, berarti umurnya Caca berapa? Yang kalimat kedua nak, usia Rahma 4 tahun lebih muda. Jangan dulu diperhatikan yang 96 tahun. Ya, jadi perhatikan dulu usia Rahma 4 tahun lebih muda daripada Caca. Jadi yang lebih tua itu siapa?
Caca. Kalau umurnya Rahma 10 tahun, berapa umurnya Caca? Astagfirullah. 4 tahun lebih muda. 4 tahun lebih muda berarti berapa beda umurnya itu? Kalau dia bilang 4 tahun lebih muda. Kalau umurnya Rahma 10 tahun, berapa umurnya Caca? 4 tahun lebih muda. Caca lebih tua. Ada yang bisa bantu? Dari yang di Zoom? Kalau umurnya Caca, kalau umurnya Rahma 10 tahun, berarti berapa umurnya Caca? 14. Berapa ini? 14. 14. Hello, 14. Kan selisihnya 4 tahun. Karena dia bilang 4 tahun lebih muda, berarti jarak umurnya itu 4 tahun. Kalau 10 tahun Rahma, Caca lebih tua, berarti 14 tahun. Jarak antara umurnya Caca dengan Rahma itu 4 tahun. Nah, sekarang saya kembali ke Caca Rahma. Kalau misalnya umurnya Caca 20 tahun, berarti berapa umurnya Rahma? Berdasarkan yang Ustazah lingkari ini. Kalau umurnya Caca 20 tahun, berapa umurnya Rahma? Berapa nak? 4 tahun. Perbaiki, dipikir dulu. Kalau umurnya Caca 20 tahun, umurnya Rahma berapa? Kalau 20 tahun sama 22 tahun selisihnya berapa? Tidak. Berapa jarak umurnya Rahma dengan Caca di soal ini? Selisih 4 tahun. Berarti kalau Caca 20 tahun, berapa Rahma? Selisih 4 tahun loh. 11 tahun sama 20 tahun? Berapa? Kenapa pilih 16 bukan 24? Masya Allah, itu sudah jalan logikanya ya. Jadi kalau umurnya Caca 20 tahun, berarti Rahma 16 tahun. Kenapa? Karena Rahma itu lebih muda 4 tahun. Ya, itu cuma contoh. Oke. Nah. Sekarang saya tanya, yang mana dimisalkan sebagai variabel? Sesuatu yang belum diketahui. Usianya siapa yang mau dimisalkan jadi variabel? Rahma. Berarti kita misalkan usia Rahma, saya tulis U titik ya. Usia Rahma adalah X. Berarti kalau usianya Rahma X, berarti berapa usianya Caca? Harus diapai usianya Rahma supaya mendapatkan usianya Caca? Dikurang? Dikurang? Ya, ditambah berapa? Tambah berapa nak? Tidak. Iya. Iya, ditambah 4 ya. Karena kalau berapapun umurnya Rahma, untuk mengetahui umurnya Caca harus ditambah dengan 4. Oke, sudah jalan logikanya. Bagaimana yang di Zoom? Apa kabar? Ya, selanjutnya Zaki. Zaki, tidak pernah aku dengar suaranya Zaki. Oke, Zaki. Bagaimana cara menuliskan ini, Zaki? Hasil kali usia Rahma dengan Caca adalah 96 tahun. Zaki, bisa mendengar suaranya Ustazah? Ya, kalimat pertama mengatakan bahwa hasil kali usianya Rahma dengan Caca adalah 96 tahun. Bagaimana cara menulisnya dalam model matematika? Tidak ada kudengar Zaki. Belum pergi memang bicara kah? Zaki, silahkan. Pendapatnya Zaki. Berarti Oke, Noval. Berarti bagaimana Noval?
Perhatikan Zaki ya. Bagaimana cara menuliskan hasil kali usia Rahma dengan Caca? 96 tahun. Ustazah. X. Ya, X. X dalam kurung. Dalam kurung. X tambah 4. Ya, X tambah 4. Apa artinya begini? Apa artinya ada dalam kurung? Jadi Itu kan X tambah 4 usianya anu. Iya, betul ya. Usianya Caca Rahma tuh. adalah X, usianya Caca X tambah 4 dikali ya. Dikali hasilnya adalah 96. Ya, tinggal kalian selesaikan ya. Mana HP-nya Ustazah ini? Ya. Jadi sebenarnya sudah tidak ada masalah ya? Atau masih ada masalah mengerjakan tugasnya? Oke, jadi Ustazah tetap tunggu yang belum selesai ya, sebentar diselesaikan. Jadi cuma 2 soalnya nak. Soal pertama tentang Rahma dan Caca, soal kedua tentang luas jendela ya, luas jendela. Itu. Ya, setelah itu selesai persamaan kuadrat. Kita ke fungsi kuadrat. Ustazah stop share. Ustazah mau tampilkan sebuah video ya. Bisa cek ini. Share computer sound. Kalian bawa headset? Kalau begitu aktifkan pakai audiota. Ustazah Pi pakai headset. Tapi mana headset saya? Nah, aktifkan video audiota, saya yang pakai headset. Ya, kita masuk ke materi persamaan kuadrat ya. Lanjutan dari persamaan kuadrat. Ada suaranya enggak? Aduh, patah-patah banget. Saya sharekan link di grup. Kemudian silahkan kalian nonton videonya ya. Boleh ambil HP tak? Ya, nonton video dulu. Ya, tunggu ya, saya sharekan link karena bermasalah videonya Ustazah. Ambil pakai HP tak? Ini berapa lama ya? 25. Adalah materi lanjutan dari persamaan kuadrat. Jadi bagi kalian ya yang sudah mempelajari persamaan kuadrat maka harus dilanjutkan di fungsi kuadrat. Oh ya, ya. lihat pakai layar tak karena bagus di suaranya. Oke, mohon maaf. Sebelumnya ya. Nah sekarang kita ke fungsi kuadrat. Oke. Nah yang pertama sebelum kita lanjut kita harus mengenal dulu sih ya apa itu bentuk umumnya fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat. Jadi bentuk umumnya fungsi kuadrat itu deh. Simpan kembali HP tak? Simpan kembali nak HP tak nah? Caca, saya keluar dulu ya. Di situ pakai.
Oke, jelas suara saya? Bentuk umum fungsi kuadrat itu mirip Ji dengan persamaan kuadrat. Cuman kalau fungsi itu tidak disamadengankan dengan 0, tetapi disamadengankan Y atau fx ya. Pernah dulu waktu belajar di kelas 8 pernah belajar tentang fungsi, maka di sini sama fungsi kuadrat, dia harus pakai Y disamadengankan dengan Y atau disamadengankan dengan fx ya. Kuadrat itu adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, atau biasanya juga adalah fx ya, itu biasanya kan lambangnya fungsi ya. Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C merupakan fungsi kuadrat. Ya, ini kan sama saja dengan pembelajaran persamaan kuadrat di awal ya, bahwa ada A, B, C. A itu adalah koefisiennya X kuadrat, B adalah koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Ini contohnya ya, jadi sudah ada 2 variabel yang kalian lihat, selain variabel X, ada juga variabel Y ya. Jadi itu yang membedakan antara fungsi kuadrat dengan persamaan kuadrat. Kemudian ini nomor 2, Y sama dengan X kuadrat minus 9, atau Y sama Ya, dengan ini 4X kuadrat contoh-contohnya. ya, atau Y sama dengan min X kuadrat. Jadi intinya B dan C itu boleh 0, tapi yang A itu tidak boleh 0 ya. A boleh negatif ya, tapi tidak boleh 0. Boleh pecahan juga boleh. Oke. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai grafik fungsi kuadrat atau gambar. Ya, jadi diingat kembali tentang bagaimana cara menggambar grafik ya. Kalau menggambar grafik, pasti kita menggunakan koordinat kartesius. Ya, ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, kemudian kita tentukan titiknya, koordinat titiknya, baru kita hubungkan, baru dibuat garis, yaitu grafik ya. Sama pernah belajar persamaan garis lurus, ya itu juga termasuk grafik. Ya, cuman kalau fungsi kuadrat itu tidak berbentuk grafik ya, tidak berbentuk garis lurus ya, tetapi dia akan melengkung. Fungsi kuadrat kalau digambar di kartesius. Nah, ayo kita akan cari tahu ya, kira-kira grafik fungsi kuadrat itu kalau digambar di kartesius itu seperti apa sih? Garis lurus atau melengkung atau bagaimana ya? Ya, Kita saya akan sudah coba, kasih misalkan kita bocoran, punya melengkung. ini Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3, kemudian nomor 2 ini ya, nomor 2 min X kuadrat, Y sama dengan min X kuadrat plus 4X min 3. Oke, kita simak berikut ini percobaan. Oke, saya ingatkan dulu ya cara menggambar grafik. Ya, ini penting, jangan sampai sudah terlalu jauh, galau lagi, bingung kalau menggambar grafik itu seperti apa. Saya cuma ingatkan saja ya, sedikit. Mana nih? Ya ini. Oke. Ya, di sini saja saya menulis ya, menggambar grafik ya, contohnya. Misalkan garis lurus dulu, misalkan X ditambah 2Y sama dengan 0 ya, contoh. Cara menggambar grafiknya, kan selalu misalkan dulu X-nya. X-nya boleh apa saja ya. X-nya boleh ambil dari -1, boleh ambil 0, boleh ambil 1, boleh ambil 2, dan seterusnya ya. Ini bebas. Khusus X-nya itu bebas. Nah, tetapi Y itu ditentukan dari nilainya X. Contoh. Jadi kalau misalnya X-nya kita ganti menjadi -1, apa yang terjadi? Atau saya ganti persamaannya ya, yang lebih mudah supaya tidak terlalu ribet ya. Saya ganti misalkan persamaannya adalah Y sama dengan X tambah 2 ya. Ya, ini lebih simpel. X tambah 2 itu
Oleh karena itu, untuk menentukan titik-titik kan kita mau menggambar ya, menggambar grafik, maka X-nya kita ganti. X-nya didapat dari mana? Terserah kita, tidak ada masalah ya. Nah, contoh kita ambil X-nya -1 sampai 2. Maka untuk mendapatkan Y, kalau misalnya kita ganti X-nya adalah -1, maka kita ganti X-nya menjadi -1. Nah, kalau kita ganti -1, maka Y-nya menghasilkan -1 tambah 2, menghasilkan 1. Nah, bagaimana kalau X-nya kita ganti menjadi 0? Nah, maka Y-nya akan didapatkan berapa? Ada yang tahu? Y-nya berarti berapa? Silakan menyahut. Berapa ini? Y-nya berapa? 2. Oke, 2. Oke, selanjut kalau X-nya 1, berapa Tika? Y-nya? Kalau X-nya 1 berarti berapa Y-nya? -1. Nah, X-nya 1 berarti kita ganti persamaannya itu X-nya menjadi 1. 1 berarti ditambah 2, hasilnya 3. Ya. Kalau X-nya kita ganti menjadi 2 ya. Nah, kita ambil X dari sini ya. X-nya diganti jadi 2 berarti Y-nya sama dengan berapa? Noval, berarti Y-nya sama dengan berapa? 4 Ustazah. Oke, 4, betul. Nah, sekarang bagaimana cara menggambar grafiknya? Nah, berarti kita tentukan dulu titiknya. Ingat kalau koordinat itu pasti X, Y ya, untuk menentukan titik di grafik di koordinat kartesius harus ditahu dulu X, Y-nya. Berarti kalau X-nya -1, Y-nya adalah 1. Berarti koordinatnya adalah -1,1. Lanjut 0,2. Kemudian 1,3. Kemudian 2,4. Nah, kemudian kalau menggambar grafik, kita gambar dulu sumbu X dengan sumbu Y. Ya. Nah, jadi misalkan di sini 0, di sini 1, di sini 2, 3. Ya, kita tentukan dulu -1,1. Berarti di sini ya, -1,1 berarti di sini. 0,2 berarti di sini. 1,3 kalau dilanjutkan di sini ya. 2,4 di sini. Nah, apakah ini sudah menjadi grafik? Ini belum grafik ya. Dia harus dihubungkan dengan garis. Oke. Nah, makanya pernah kalian belajar tentang fungsi linear. Kalau mendengarkan fungsi linear, itu artinya grafiknya itu berbentuk garis lurus. Untuk persamaan, untuk fungsi kuadrat, grafiknya itu nanti akan melengkung. Bagaimana cara menggambar grafiknya? Ya, nanti akan Ustazah jelaskan di pertemuan berikutnya ya. Jadi ini hanya untuk mengawali terkait fungsi kuadrat. Ya. Ustazah stop share. Jadi itu saja untuk hari ini. Ustazah ingatkan kembali perbaiki dulu posisi tak Zaki. Belum jelas wajah tak. Altaf juga kasih turun kamera tak. Altaf kasih turun kamera tak supaya jelas ke. Oke. Zaki ada di mana itu? Ya, perbaiki dulu posisi kameranya Zaki. Ya. Oke, jadi cukup itu yang bisa Ustazah sampaikan pada pertemuan kali ini. Ustazah ingatkan kembali terkait tugasnya. Ustazah tetap tunggu yang belum selesai
hari ini memang pertemuan kita saya recording, insya Allah nanti juga Ustazah akan upload. Silahkan perhatikan kembali materi yang Ustazah sudah sampaikan hari ini termasuk penjelasan tugasnya ya. Jadi ada 2 nomor tugasnya, yang baru mengumpul baru Ananda Naufal. Minta tolong yang lain dikumpulkan juga. Jika ada masalah terkait tugas atau terkait kehadiran, silahkan disampaikan ke Ustazah Nani langsung ya, minta tolong. Kemudian terkait fungsi kuadrat, insya Allah nanti akan Ustazah jelaskan di pertemuan berikutnya. Ustazah sudah kirimkan link ya. Linknya itu silahkan kalian pelajari sebelum masuk pertemuan ya. Dipelajari memang nih. Jadi kalian sudah punya bekal. Ya sudah ada pengetahuan biar sedikit sekali ya. Nah, jadi minta tolong dinonton video yang Ustazah sharekan tadi linknya sebelum pertemuan berikutnya. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas on time-nya hadir, masuk ke Zoom. Terima kasih atas keaktifannya juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ustazah. Ya, alhamdulillah kalian rata-rata ada nilai plusnya ya. Ustazah sudah catat itu. Oke, terima kasih. Minta tolong Noval disiapkan. Noval, kenapa lagi tidak aktif video tak? Siapkan Noval. Mama pulang. Wa'id. Selamat. Aktifkan audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'ud doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.